Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maharani dengan NIM 336 dari kelas A2. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai salah satu penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia, yaitu pneumonia. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan cara kerja sistem pernapasan pada manusia terlebih dahulu. Ketika Anda menarik nafas atau disebut dengan inspirasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Kemudian, udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronkiolus, kemudian berujung di alveolus. Lalu, ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Setelah itu, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronkiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penyakit pneumonia. Mungkin penyakit yang satu ini sudah tidak asing lagi terdengar di kalangan masyarakat. Sebenarnya, apa itu penyakit pneumonia? Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat. Beberapa gejala yang umum dialami penderita pneumonia adalah batuk berdahak, demam, dan sesak nafas. Pneumonia juga dikenal dengan istilah paru-paru basah. Pada kondisi ini, infeksi menyebabkan peradangan pada kantong-kantong udara atau alveoli di salah satu atau kedua paru-paru. Akibatnya, alveoli bisa dipenuhi cairan atau nanah sehingga menyebabkan penderitanya sulit bernafas. Pneumonia terjadi akibat adanya infeksi bakteri, virus, dan jamur. Pada orang dewasa, pneumonia paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri. Berikut merupakan beberapa gejala pneumonia. 1. Demam, berkeringat, dan menggigil. 2. Suhu tubuh lebih rendah dari normal terutama pada orang di atas usia 65 tahun dan pada orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. 3. Batuk berdahak dengan lendir yang tebal dan kental. 4. Nyeri dada saat bernafas atau ketika batuk. 5. Sesak nafas. 6. Kelelahan dan nyeri otot. 7. Mual, muntah, atau diare. Dan yang terakhir adalah sakit kepala. Pengobatan pneumonia. 1. Mengobati pneumonia karena infeksi bakteri. Bila disebabkan oleh bakteri, pengobatan pneumonia dapat dilakukan dengan pemberian antibiotik. Namun, antibiotik hanya bisa didapatkan dengan resep dokter dan harus dihabiskan. Tujuannya untuk menghentikan infeksi serta mencegah terjadinya kondisi yang sama di kemudian hari. 2. Mengobati pneumonia yang disebabkan infeksi virus. Apabila pneumonia disebabkan oleh infeksi virus, maka antibiotik tidak lagi ampuh meredakan gejala yang terjadi. Pneumonia karena infeksi virus hanya bisa diatasi dengan obat antivirus dari dokter, seperti oseltamivir atau zanamivir. Lalu gejala pneumonia biasanya akan membaik dalam waktu 1 hingga 3 minggu. Dan yang terakhir, pencegahan pneumonia. 1. Menjalani vaksinasi. 2. Memperkuat daya tahan tubuh, misalnya dengan mencukupi asupan nutrisi. 3. Menjaga kebersihan diri, misalnya rajin mencuci tangan dan tidak menyentuh hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci. 4. Tidak merokok. 5. Tidak mengonsumsi minuman beralkohol. Dan untuk pencegahan yang terakhir adalah menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit batuk atau pilek. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga video saya ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.